Halo teman-teman, di sini aku bakal ngajak kalian buat mahamin bareng-bareng tentang konsep dasar dalam geografi. Di dalam geografi ada yang namanya konsep dasar. Konsep dasar ini ngebantu kita buat memahami fenomena yang ada di permukaan bumi. Supaya gampang, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada lokasi. Lokasi absolut contohnya di Indonesia. Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bentang timur. Sementara itu lokasi relatifnya berada di antara dua benua dan dua samudra. Studi kasusnya atau hasil penelitiannya, posisi strategis ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia sejak zaman Sriwijaya sampai sekarang. Lalu diaplikasikan oleh pemerintah untuk membangun pelabuhan internasional dan tol. Yang kedua, jarak. Misalnya, jarak antara Jakarta dan Bandung. Secara mutlak, jaraknya menempuh 150 km. Tetapi dengan adanya kereta cepat, jarak relatifnya menjadi 40 menit dalam perjalanan. Hasil penelitiannya, banyak kawasan ekonomi baru di sepanjang jalur kereta dan diaplikasikan karena jarak yang semakin dekat membuat mobilitas orang dan barang menjadi lebih efisien. Yang ketiga, ada keterjangkauan. Banyak daerah di Papua yang mempunyai sumber daya alam, tetapi keterjangkauannya rendah karena akses transportasi yang terbatas. Setelah diteliti, harga barang di Papua jauh lebih mahal berkali-kali lipat daripada di Jawa. Lalu diaplikasikan dengan adanya pembangunan jalan Trans Papua untuk menurunkan biaya logistik. Yang keempat, ada pola. Contohnya seperti pola permukiman. Di dataran rendah, rapat. Di pegunungan, menyebar. Studi kasusnya seperti di sekitar sungai Bengawan Solo, pola pemukiman memanjang mengikuti aliran sungai. Pengaplikasiannya ini dipakai untuk perencanaan tata ruang, lalu ada kegunaan. Sawah di pinggiran kota mempunyai nilai yang lebih tinggi sebagai lahan pangan, tetapi bisa berubah nilai jadi lahan perumahan. Setelah diteliti, banyak sawah di Bekasi berubah menjadi perumahan. Lalu dibuatlah kebijakan oleh pemerintah bahwa lahan sawah di Bekasi itu dilindungi. Lalu ada interaksi dan interdependensi. Kota dan desa saling bergantung. Setelah diteliti, Jakarta membutuhkan beras dari Karawang. Karawang membutuhkan pasar yang ada di Jakarta. Lalu dibuatlah jaringan transportasi dan distribusi pangan antar wilayah. Kenapa kita harus paham tentang konsep dasar ini? Karena dengan konsep dasar ini kita bisa menganalisis masalah nyata dari transportasi, tata kota, sampai pengelolaan sumber daya alam. Jadi, konsep dasar geografi bukan sekedar teori, tetapi ia bisa dipakai untuk membaca fenomena nyata, menganalisis masalah, dan menemukan solusi. Dengan begitu, kita bisa mengelola wilayah secara lebih bijak dan berkelanjutan. Sekian pembahasan kita, semoga teman-teman mengerti dan bisa memahami. Terima kasih.